lagi di Satelogik. Pada video kali ini akan membahas latihan soal untuk mengevaluasi pemahaman di materi yang telah diberikan sebelumnya. Jadi di sini kita harus menentukan suatu batasan untuk nilai T agar jika kita ketahui ada sebuah titik bernama A dengan koordinat X-nya ada di min akar 3 dan koordinat Y-nya ada di T, dan titik A ini ada di dalam sebuah lingkaran dengan persamaan berikut. Oke, jadi pertama-tama kita tahu ini lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari akar 12. Oke, ini kan R kuadrat ya. Nah, kalau kita tahu sebelumnya dari materi, ini lingkaran, terus ini titik pusat, ini jaraknya ke lingkarannya R, terus ada sebuah titik namanya A. Kita tahu kalau A ada di dalam lingkaran, maka jaraknya A dengan titik pusat akan lebih kecil dari jari-jarinya. Nah, jadi dari situ kita bisa dapat pertidaksamaan ini. Ini asalnya dari jarak antara titik A ke titik pusat 0,0, dan ini jari-jarinya ya. Cuma karena dua-duanya dalam bentuk akar, kita hilangkan saja akarnya, atau bisa dibilang kita kuadratkan. Jadi terbentuk pertidaksamaan seperti ini. Oke. Nah, lalu ini kita hitung biasa saja, minus akar 3 kali minus akar 3. Minus kali minus itu kan plus ya, akar 3 kali akar 3 itu 3. T dikuadratkan jadi T kuadrat, dan ini tetap 12. Lalu ini kita bisa lihat ini akan berbentuk sebuah pertidaksamaan kuadrat ya. Karena ini bentuknya, jadi kita bisa dapat nilai T dari hasil yang akan kita jelaskan nanti. Nah, jadi ini kita buat semuanya ada di satu ruas saja. Jadi yang di sininya kita buat 0 dengan cara di sini kita kurang min 12, dengan cara kita kurang 12. Jadi 12 kurang 12 itu 0, karena di sini dikurang 12, maka yang di kanan juga kurang 12. 3 kurang 12 min 9. Nah, ini sebelumnya sudah dijelaskan di latihan soal yang lain ya. Kalau bentuknya kayak T kuadrat min A kuadrat, itu sama saja kan seperti T plus A kali T min A. Karena kan nanti ini jadi T kuadrat, ya, T kali min A min TA, A kali T plus TA, plus kali minus A kali A kuadrat. Ini min tambah plus, jadi saling menghilangkan, jadi 0, sisanya T kuadrat min A kuadrat. Jadi kalau bentuknya seperti ini, bisa lihat akan terbentuk perkalian seperti ini. Nah, jadi dari sini kita tahu akar 9 itu kan 3 ya. 3 itu kalau dikuadratkan akan jadi 9, makanya kita bisa bentuk seperti ini. Karena kalau dikalikan hasilnya ya sama saja seperti ini kan. Nah, lalu oke. Kalau T plus 3 dikalikan T min 3, kita mau dia harus ini, suatu bilangan ini dikali bilangan ini, apapun hasil T-nya, yaitu yang kita akan cari tahu T-nya. Kalau kita kalikan mereka, kita inginnya mereka ada di bawah 0, kurang dari 0. Nah, bagaimana untuk mencari T yang memenuhinya? Nah, jadi sebelumnya kita perlu tahu dulu di mana dia akan membuat
T yang membuat persamaan ini menjadi 0. Jadi kita harus tahu T yang akan memenuhi ini. Oke. Jadi sebelumnya bilangan ini yang dikurung ini kita nggak tahu berapa, tergantung T nanti. Dikali bilangan ini hasilnya sama dengan 0. Kita tahu kalau sama dengan 0 itu saat kita ini bilangannya bebas, kita bisa berapa aja. Misalkan ini bisa 1, bisa 2, bisa 3, tapi kalau dia dikalikan 0 pasti hasilnya kan sama dengan 0. Gitu juga sebaliknya, kalau misalkan dia di sini 0 dikalikan 1, 2, 100, minus 1000, mau berapapun, pasti kalau karena dia di sininya 0 dikalikan 0 dia akan jadi 0. Nah, juga kalau misalkan ini 0 dan bilangan ini juga hasilnya 0, 0 kali 0 akan jadi sama dengan 0. Makanya kita harus cari tahu agar memenuhi ini, kita harus cari tahu kapan T plus 3 sama dengan 0 dan kapan T min 3 sama dengan 0. Ternyata kita tahu dari ini, kita kurangi untuk menghilangkan yang ada di sininya agar jadinya T sama dengan berapa, itu kan kita tinggal kurangin dengan, kita sesuaikan dengan satu sama lain ya. Kalau di sini dikurangin 3, kalau yang di bawah sini ditambah 3, jadinya kan ini 0, ini 0. Jadi T sama dengan, karena ini dikurangi 3, yang ini juga dikurangi 3. Ini ditambah 3, ini jadinya tambah 3 juga. Oke, sederhana ya. Jadi kita tahu ini terjadi saat T sama ini sama dengan 0 ini terjadi saat T sama dengan min 3, T sama dengan 3. Jadi kita bikin garis bilangannya, ini min 3 ada di letaknya di sini, 3 ada letaknya di sebelah sini, karena di sini akan ada 0 ya. Nah, ini buat memudahkan ilustrasi, jadi kayak di titik min 3 dia nilainya ini nilainya akan sama dengan 0. Begitu juga kalau di 3 ya, kita masukkan aja min 3 kali min 3 9, 9 kurang 9 0, 3 kali 3 9, 9 kurang 9 0. Oke. Terus setelah itu ini kan titik min 3 dan 3 ini memisahkan garis bilangan menjadi 3 daerah kan. Ada yang lebih kecil dari min 3 ada di sebelah sini, lebih besar dari 3 ada di sebelah sini, dan juga tengah-tengah antara min 3 dan 3. Nah, jadi kita tahu kalau kan kita sebetulnya dari awalnya ini mau nyari yang bikin dia persamaan ini kurang dari 0. Nah, jadi gunanya kita cari tahu sama dengan 0, yang membuat persamaan ini sama dengan 0 adalah karena dia tuh bisa dibilang akan memisahkan daerah yang nanti saat dimasukkan ke sini akan menjadi positif dan negatif. Jadi sebelumnya kita nggak tahu, sebentar kita hapus dulu seolah-olah kita tidak tahu. Di sini ini kita kan nggak tahu, kita yang tadi anggap aja cuma bocoran. Di sini bisa saja plus minus plus. Jadi yang di sini kalau kita masukkan bilangan yang lebih kecil dari 3, masukin ke sini, hasil ini adalah positif. Kalau lebih besar dari 3 juga dia akan masuk positif. Tapi kalau di antara min 3 dan 3 dia akan negatif. Atau bisa juga ini negatif, ini positif, ini negatif. Jadi yang lebih kecil dari min 3 dan lebih besar dari min 3 kalau dimasukkan ke sini akan menjadi nilainya akan menjadi lebih kecil dari 0. Dan kalau misalkan dimasukkan yang di antara min 3 dan 3 dimasukkan ke sini akan lebih besar dari 0. Jadi bisa dibilang tujuan kita nyari yang membuat persamaan ini sama dengan 0 adalah karena yang titik yang membuat sama dengan 0 itu adalah titik tempat
yang memisahkan hal yang berbeda terjadi, perubahan terjadi. Jadi bisa aja plus minus plus, bisa aja min plus min, pokoknya gitu. Nah, kita tinggal cari yang pasti kita tahu karena ini kalau dimasukkan si min 3 dan 3 ini dimasukkan ke sini akan sama dengan 0, berarti kita tahu dia bukan yang memenuhi kurang dari 0 kan. Nah, makanya kita harus cari berarti antara dia lebih kecil dari min 3 atau antara min 3 dan 3 atau lebih besar dari 3. Nah, kita sembarang aja masukkan angka. Contoh yang mudah itu 0, 0. 0 ada di antara min 3 dan 3. Dan contoh kita di sini untuk yang lebih kecil dari 3 kita mau masukin min 10. Yang lebih besar dari 3-nya 10. Nah, saat 0 kita masukkan ke sini, jadinya kan 0 kuadrat kurang 9. 0 kuadrat 0 dikurang 9, min 9, jadinya kan negatif. Nah, sebetulnya kalau kita udah tahu ini negatif, kita bisa saja langsung ngomong positif-positif, tapi biar lebih yakin ya, selalu jaga-jaga apapun yang terjadi. Terus kalau misalkan 10 kita masukkan ke sini, ke T-nya, jadinya kan 10 kuadrat min 9. 10 kali 10 100. 100 kurang 9. Yang lebih besar dikurangi sesuatu yang lebih kecil dari dia, pasti hasilnya positif ya. Terus min 10 kita masukkan ke T kuadrat min 9. Min 10 kuadrat dikurangi 9. Min 10 kali min 10 itu 100. Kurang 9. Sesuatu yang besar dikurangi sesuatu yang lebih kecil dari dia, hasilnya pasti ada bersisa. Pasti positif. Oke. Jadi dari sini kita dapat kalau ternyata saat di daerah antara min 3 dan 3 menyebabkan persamaan ini menjadi lebih kecil dari 0, maka batas nilai T atau nilai T yang memungkinkan ada di daerah sini. Jadi kita tulis T itu letaknya lebih besar dari min 3, nggak sama dengan ya, karena kalau sama dengan min 3 dia kan sama dengan 0. Kita maunya ini dicari bener yang lebih kecil dari 0 kan, nggak ada lebih kecil sama dengan kan. Jadi kita tulis T lebih besar dari min 3 di sini. Tapi T juga lebih kecil dari 3 karena memang letak daerahnya di sini. Jadi untuk 1A batas nilai T-nya adalah ini. Kemudian di video berikutnya kita akan bahas lagi latihan soal. Terima kasih.